Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunis Femilia Nugraini dari SIM 4105 dengan NIM 12021742220. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tentang integrasi level API. Apa sih yang dimaksud dengan API? Nah, API itu adalah singkatan dari Application Programming Interface, di mana untuk memungkinkan si developer untuk mengintegrasikan dua bagian dari aplikasi atau dengan aplikasi yang berbeda secara bersamaan. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari si API-nya ini. Nah, di sini itu terdapat database dan ada API. Nah, API ini yang akan menyalurkan atau memberikan si database tersebut kepada si Apple, Android, Windows, atau sistem operasi yang lainnya. Jadi, di sini si API itu kayak penghubung yang memberikan data-data yang sudah ada di database itu sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan melakukan implementasi pada API. Nah, di sini saya mencari API yang gratis, yang free. Nah, saya menemukan website ini dan di sini saya mengambil API dari si news atau berita di Indonesia seperti itu. Nah, kemudian di sini saya klik aja URL-nya. Di out-nya itu ada APK-nya ya, menandakan bahwasanya terdapat APK. Nah, kemudian muncullah seperti ini, news API. Nah, di sini terdapat kayak atribut, jadi kita bisa melihat di news ini tuh terdapat apa aja kayak gitu yang bisa kita masukkan ke data-datanya. Nah, di sini tuh ada order, title, description, URL dari si web yang akan terhubung ke berita. Nah, di sini juga ada URL yang akan terhubung ke si gambarnya. Jadi nanti gambarnya itu langsung dari si URL ini. Nah, kemudian langsung aja saya masuk ke Visual Code. Nah, di Visual Code ini awalnya kan kalau misalkan kita membuat awalnya kita ngeinstalasi Laravel. Nah, di Laravel itu kan bakal kebentuk terdapat langsung si dari welcome ini. Jadi dia udah muncul langsung gitu kan di localhost. Nah, tapi di sini saya membuat file baru yang bernama index.blade.php. Nah, kemudian di webnya ini juga, di web.php itu yang awalnya itu return view-nya itu ke welcome. Di sini saya ganti return view-nya itu ke index. Nah, jadi dia akan menampilkan si codingan dari si index, bukan menampilkan dari codingan si Windows-nya. Bukan menampilkan dari si welcome, maaf. Nah, kemudian di sini saya membuat si doctype HTML-nya. Nah, di sini tuh seperti biasa kayak melakukan si style untuk memperbagus tampilan dari si website yang akan kita tampilkan nanti. Nah, kemudian juga di sini saya menggunakan navbar sederhana dan juga di sini saya menggunakan card untuk membentuk si tampilan dari yang informasi yang ingin saya tunjukkan seperti itu. Nah, ini juga menyesuaikan dengan API yang ingin saya gunakan, di mana kita harus menyesuaikan apa yang pengen kita tampilkan, informasi apa yang ingin kita tampilkan ke website tersebut. Jadi di sini kita ngebuat kayak kayak tampilan dari mau bentuknya seperti apa, terus nanti mau bagaimana, dan nanti proses di websitenya itu bagaimana kayak gitu. Nah, terus di sini saya menggunakan button juga untuk melakukan jadi nanti melakukan open itu nanti menggunakan button dan akan menyambung ke website yang sudah ada URL-nya tadi. Seperti itu. Nah, di sini terdapat News API Indonesia. Dan di sini tuh navbar yang saya gunakan. Kemudian saya ada menggunakan fitur search juga, tapi masih belum fungsional. Jadi kayak untuk mempercantik
tampilannya aja gitu. Nah, kemudian di sini informasi yang akan saya berikan. Nah, informasi yang akan saya berikan itu berupa berita. Nah, di sini saya memberikan informasi, yaitu ada gambarnya, gambar dari berita tersebut. Kemudian ada si title-nya dari judulnya. Nah, kemudian di sini ada si description singkat dari berita tersebut kayak gitu. Nah, kemudian di sini itu saya memberikan link yang akan dapat diklik ketika kita menggunakan si button si open-nya ini. Jadi kalau misalnya kita mengklik si open, dia akan beralih ke link beritanya kayak gitu. Jadi yang membuka web tersebut itu dapat melakukan pembacaan berita lebih detail kayak gitu. Jadi di tampilan ini tuh hanya memberikan si informasi-informasi berita secara singkat saja seperti itu. Tapi kalau misalkan mau membuka beritanya lebih lanjut, maka dia akan muncul ke tab selanjutnya. Nah, di sini saya akan menunjukkan hasil dari si index.php-nya ini. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari dari web yang sudah saya buat, yang sudah terdapat API. Nah, di sini itu terdapat search untuk navbarnya, dan kemudian ada si tulisan News API Indonesia. Nah, kita ke bawah. Nah, di sini itu terdapat gambar dari si beritanya itu. Nah, kemudian di sini itu terdapat terdapat si judulnya, judul dari beritanya. Kemudian di sini seperti deskripsi singkat dari si berita. Kemudian ada si button untuk open. Jadi ketika kita mengklik si open ini, maka kita akan beralih ke tampilan dari si beritanya. Nah, bakal muncul ke tampilan dari si beritanya. Kemudian kita bisa lakukan back. Ketika back akan kembali ke tempat semula, ke halaman pertama. Nah, di sini adalah tampilan berita-beritanya. Jadi di sini tuh kita bisa melakukan open berita. Seperti itu. Ini pun juga bisa di-open. Nah, kemudian akan muncul ke sini. Back lagi. Seperti itu. Jadi di sini saya mau mengintegrasikan API dari si berita. Seperti itu. Nah, di sini itu kan awalnya itu dia terdapat data yang kita bisa melihat, bisa mengklik juga dari seberita, tapi di sini tuh informasinya terlalu sulit untuk dilihat gitu ya, untuk dilihat oleh orang awam. Nah, kenapa kita mengintegrasikannya ke ke web ini, melakukan pembuatan web ini, agar tampilannya itu dia bisa lebih mudah untuk dilihat, dan informasinya itu lebih mudah untuk dilihat oleh pembaca seperti itu. Jadi informasinya lebih enak dipandang lah gitu. Menggunakan tampilan-tampilan yang sebenarnya banyak gitu, tampilan-tampilan dari CSS kayak gitu. Jadi di sini saya menggunakan tampilan yang sederhana aja kayak gitu. Tapi memang sudah bisa untuk dilihat dengan mudah dan bisa diakses dengan mudah oleh orang seperti itu. Nah, itu tadi implementasi dari API yang sudah saya integrasikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.